Salam anak-anak kelas 3 yang sangat luar biasa. Apa kabar semuanya? Mister harap semuanya baik-baik saja dan Mister berharap anak-anak tetap sehat walaupun belajar dari rumah, tetap tidak mengurangi semangat anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia dan kita akan memulai di buku 3C. Dan hari ini kita akan belajar. Anak-anak tetap semangat, jangan pernah menyerah dan tetap kuat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan sebelum kita belajar, Mister akan mengajak kita untuk berdoa. Anak-anak duduk dengan tenang, tutup mata, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami supaya kami boleh belajar bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kiranya anak-anak semangat, dan hari ini kita akan belajar di buku 3C. Anak-anak, di buku 3C halaman yang ketiga. Ya, anak-anak, hari ini pembahasan kita adalah benda-benda di sekitar. Jadi anak-anak, sebelum Mister masuk untuk kita melihat gambar yang ada di buku, mungkin anak-anak melihat dulu benda-benda yang di sekitar. Mungkin di kos atau di rumah ada kursi, ada meja, ada lemari, ada kulkas, mungkin ada kucing, anjing. Jadi anak-anak, di sini benda-benda di sekitar. Jadi ada benda mati dan benda hidup. Jadi benda mati adalah seperti contoh kursi, meja, lemari, apalagi kasur, banyak benda-benda mati. Sedangkan benda hidup adalah seperti kita sebagai manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Itu adalah benda-benda hidup atau disebut dengan, kalau di istilah IPA-nya adalah makhluk hidup. Nah, baik anak-anak, kita amati gambar di samping. Jadi anak-anak, kita amati gambar di samping sini. Apa saja benda yang terdapat dalam gambar? Kita lihat benda-benda yang ada di dalam gambar ya. Ada di situ, ada sapi, ada kuda, ada ayam, ada bebek, ada kupu-kupu, ada kucing, ada burung. Masih beberapa hewan di situ. Jadi anak-anak, apa saja benda yang terdapat dalam gambar? Jadi anak-anak nanti di situ kita lihat ada beberapa jenis hewan, banyak jenis hewan di situ. Terus benda apakah yang termasuk benda hidup? Oke anak-anak, benda apa saja? Jadi di situ benda yang termasuk benda hidup adalah seperti kuda, seperti bunga, bebek, ayam, kuda, sapi, kambing, dan anjing. Jadi di situ termasuk benda hidup. Nah, benda apakah yang termasuk benda mati? Di situ ada benda mati juga, seperti di situ ada pagar, terus ada apa lagi? Ada batu, ada rumah. Itu disebut dengan benda mati. Baik, anak-anak, itulah kita mengamati gambar. Terus kemudian anak-anak, Mister ajak kita untuk membaca satu teks percakapan di situ. Jadi Mister akan baca, anak-anak lihat di buku masing-masing. Jadi kita lihat, bacalah teks percakapan berikut. Jadi di situ ada percakapan Cika bersama dengan ibunya. Jadi Mister akan bacakan, anak-anak silahkan lihat di buku di halaman 3 buku 3C ya. Oke. Anak-anak, di situ Cika berkata kepada ibunya seperti ini. Bu, tadi di sekolah ibu guru menjelaskan tentang benda mati dan benda hidup. Terus ibunya menjawab, apakah Cika sudah mengerti yang ibu guru jelaskan? Cika, sudah bu. Terus ibunya, kalau begitu coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda mati. Cika menjawab ibunya, manusia, hewan dan tumbuhan adalah benda hidup. Batu, meja, dan kursi adalah contoh benda mati. Nah, ibu, pintar anak ibu. Cika, sebenarnya benda apa sih bu? Apa sih bu? Kemudian, ibu, segala sesuatu di sekitar kita adalah kita yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut benda. Massa benda ukur dengan cara ditimbang. Cika, bagaimana dengan kilat bu? Apakah kilat termasuk benda? Meskipun kilat dapat kamu lihat, tapi kilat tidak dapat diukur massanya. Oleh karena itu kilat bukanlah benda. Jadi anak-anak, di situ ada satu percakapan. Silahkan anak-anak nanti baca ulang, dan anak-anak silahkan baca mungkin 2-3 kali. Kemudian anak-anak, Mister akan kasih tugas.
Anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 4. Halaman 4 anak-anak silahkan buka di halaman 4. Di situ tentukanlah dengan benda dicentang. Jadi anak-anak buat tabel. Anak-anak buat tabel di situ, tentukanlah dengan memberi tanda centang. Jadi tanda centang seperti ini atau seperti ini. Kemudian buat pada tabel berikut. Jadi anak-anak tidak boleh centang di buku paket ya, biar anak-anak bisa pakai belajar di rumah. Jadi anak-anak buat tabelnya di buku tulis tematik. Di situ ada nomor 1 kelinci. Nah, kelinci itu kira-kira menempati ruang atau tidak, memiliki masa atau tidak. Terus termasuk benda atau bukan benda. Kemudian cahaya menempati ruang, memiliki masa, termasuk benda atau tidak. Kemudian sepatu, kemudian suara, kemudian meja, kerikil, panas, dan kertas. Jadi anak-anak di situ ada 8 nomor, silahkan anak-anak kerja dan anak-anak kerjakan. Kemudian anak-anak kerjakan lagi tugasnya di halaman 5. Jadi anak-anak kerjakan lagi tugas di halaman 5, nomor tugas di halaman 4 dan halaman 5. Jadi anak-anak kerjakan, ayo berlatih. Jadi tugasnya ada 2 di halaman 4, ayo lakukan, dan di halaman 5, ayo berlatih. Jadi anak-anak silahkan membedakan, ada 2 benda di situ. Di sini ada roda dan jam. Nah, apakah kegunaan masing-masing beda di samping? Guna roda adalah apa dan guna jam adalah apa? Kemudian apa persamaan benda di samping? Jadi persamaannya kira-kira samanya apa? Seperti mungkin kira-kira persegi 4 kah, atau bulat, atau bagaimana? Pokoknya anak-anak jawab sendiri ya, Mister tidak kasih jawaban, dan masa Mister harus kasih jawaban lagi. Jadi anak-anak, apa persamaan benda di samping? Jadi anak silahkan tulis. Kemudian benda manakah yang berukuran lebih besar? Jadi di antara ban mobil dan jam, kira-kira benda mana yang lebih besar? Kemudian di nomor 2, apakah kegunaan masing-masing benda di samping? Jadi di situ ada sendok sama sekop. Jadi sekop tanah. Jadi apa kegunaan benda itu? Kemudian apa persamaan di samping? Ya kayak nomor. Terus benda manakah yang berukuran lebih panjang? Jadi antara sendok dengan sekop, mana yang lebih panjang? Kemudian nomor 3. Apakah kegunaan masing-masing benda di samping? Jadi kegunaan lemari dengan buku apa? Jadi anak-anak kalau buku kegunaannya untuk apa? Terus lemari kegunaannya untuk apa? Kemudian apa persamaan benda di samping? Persamaannya apa? Jadi seperti nomor 1 tadi. Kemudian benda manakah yang ukurannya lebih besar? Jadi anak-anak benda mana yang ukurannya lebih besar? Kira-kira lemari atau buku yang ukurannya lebih besar? Jadi anak-anak silahkan kerjakan tugas dengan baik. Silahkan baca kembali teks percakapan di halaman 3 buku 3C. Kemudian kerjakan tugasnya di halaman 4 dan 5. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik. Dan Mister yakin dan percaya bahwa anak-anak kelas 3, anak-anak yang sangat luar biasa, anak yang pintar-pintar semua ya. Jadi kita akan akhiri pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tuhan, anak-anakmu akan mengerjakan tugas. Kiranya Engkau menolong mereka, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik. Berkati orang tua mereka dalam setiap aktivitas dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tetap semangat belajar. Jangan bosan, jangan malas. Maka suatu saat anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak, tetap semangat ya.